ali Sayyidina Muhammad. Senantiasa kita sampaikan salawat untuk Nabi Muhammad SAW. Baik, yang kami hormati Bapak Wakil Dekan 2 Fakultas MIPA UNAN. Kemudian yang kami hormati Bapak Wakil Ikatan Alumni Fakultas MIPA. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu staf bagian dekanat Fakultas MIPA. Berikut dengan Bapak Ibu pembimbing dari siswa-siswi sekolah yang datang hari ini. Kemudian kami hormati kepada rekan-rekan tamu undangan yang alhamdulillah menyempatkan hadir untuk kegiatan kita pagi ini. Kemudian yang kami banggakan itu adalah siswa-siswi yang menjadi utusan dari setiap sekolahnya masing-masing untuk menghadiri kegiatan hari ini. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini telah kita laksanakan kegiatan Open House Fakultas MIPA, yang mana Open House Fakultas MIPA ini merupakan salah satu sub kegiatan dari Alek Gadang MIPA, yang mana Alek Gadang MIPA ini merupakan acara terbesar, bukan acara terbesar, acara selingkup mahasiswa Fakultas MIPA, yang kemudian hari ini adalah hari puncaknya dengan kegiatan Open House MIPA. Mungkin Bapak, Ibu, dan adik-adik bisa melihat sekitaran ruangan kita ada expo namanya. Jadi teman-teman dari UKMF membuka expo untuk memperkenalkan serta memperlihatkan apa saja yang teman-teman unit kegiatan mahasiswa yang ada di Fakultas MIPA miliki gitu. Dan nantinya dalam open house ini kita akan menyelenggarakan talk show, yang mana dalam talk show ini kita mengundang pembicara-pembicara ataupun narasumber yang berasal dari Fakultas MIPA yang tentunya sudah berkaprah dengan baik di fakultas gitu. Dan insya Allah hari ini kita tidak hanya talk show Bapak Ibu, nantinya setelah zuhur kita akan mengadakan open lab namanya, seperti yang disampaikan oleh ketua pelaksana tadi. Setelah zuhur kita akan melaksanakan open laboratorium. Jadi nantinya untuk Bapak Ibu dan adik-adik siswa-siswi dapat melihat seperti apa saja laboratorium yang ada di Fakultas MIPA. Mungkin tidak banyak yang perlu saya sampaikan. Harapannya memang dari kegiatan hari ini dimulai dari talk show nantinya, kemudian dilanjutkan dengan pengenalan himpunan yang ada di Fakultas MIPA berikut dengan UKMF, kemudian open lab nantinya dapat menambah wawasan serta pengetahuan untuk adik-adik dari siswa, dan harapannya menimbulkan serta menumbuhkan minat untuk masuk ke Fakultas MIPA nantinya. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan dalam hal penyampaian, saya pribadi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Wakil Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Universitas Andalas. Kepada yang terhormat Bapak Dalius SSIMN, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Dekan 2 FMIPA UNAN, Bapak Samsuardi. Beliau adalah senior kami dulu. Pak Samsuardi masuk MIPA tahun 82 Pak ya. Kalau kami sendiri masuk di sini tahun 87, Kimia UNAN. Yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, kepala departemen di lingkungan FMIPA UNAN, mungkin sudah banyak yang hadir, tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Gubernur BEM FMIPA UNAN yang diwakili tadi oleh wakil,
Nampaknya yang hadir ini semua wakil-wakil ini. Pak Dekan wakil, Gubernur wakil, dari DPP IKA juga wakil ketua umum. Yang saya hormati Ketua Pelaksana beserta seluruh jajaran yang sudah mempersiapkan acara ini dengan baik. Yang sama kita hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, majelis guru yang membimbing anak-anak kita yang datang ke FMIPA UNAN. Yang sama kita hormati khusus undangan adik-adik kita dari SLTA se-Sumatera Barat. Kami yakin yang diundang ini adalah SLTA yang favorit di Sumatera Barat. Yang sama terhormati hadirin yang sama kita muliakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT yang mana atas rahmat dan karunia juga alhamdulillah kita sudah dapat bersama-sama hadir di FMIPA UNAN dalam undangan panitia pelaksana BEM FMIPA Universitas Andalas. Tentu sebagai yang bagi kami karena Ketua Umum DPP Bapak Rinaldi ini adalah alumni biologi tahun 87 berhalangan hadir karena ada kegiatan yang lebih penting dan diwakilkan kepada kami sebagai wakil Ketua Umum DPP IKA, Ketua Umum DPP IKA Kimia UNAN Pak Wakil Dekan. Pada kesempatan ini ada dua cara kami lihat. Yang pertama adalah ini sebab pada hari ini penutupan Alek Gadang yang dilaksanakan oleh BEM FMIPA UNAN. Tentu apa yang dilaksanakan adalah yang pertama untuk meningkatkan ajang silaturahmi di antara mahasiswa FMIPA UNAN yang ada 4 jurusan. Jadi ini kalau tidak BEM yang melaksanakan itu tidak akan dilaksanakan. Jadi BEM dalam hal ini juga akan melaksanakan kegiatan yang intinya adalah bagaimana mempersatukan ada 4 jurusan di FMIPA UNAN ini. Jadi kalau BEM pada hari ini adalah kegiatan ekstrakurikulernya, ini jangan malas-malas, teruslah berkarya, tidak masalah. Karena dengan BEM ini ya adalah sebagai dasar untuk nanti akan terjun ke tengah masyarakat. Inilah belajar organisasi di FMIPA ini. Itu atas karyanya alhamdulillah sudah menghasilkan prestasi-prestasi yang ada di tingkat FMIPA ini adalah kegiatan BEM. Kami dari alumni tentu mengucapkan selamat apa yang telah diperbuat oleh BEM FMIPA UNAN dengan kegiatan-kegiatan yang disebut dengan Alek Gadang FMIPA. Ini tingkatkan terus setiap tahun. Tentu tidak lain tidak bukan adalah tentu Pak Dekan beserta jajaran harus mendukung kegiatan BEM kita ini. Karena kalau didukung oleh Pak Dekan dengan departemen yang ada di FMIPA, kami yakin BEM akan lebih maju di FMIPA UNAN. Kesempatan kedua acara ini ada open house. Jadi selamat datang kepada ibu-ibu, bapak-bapak majelis guru dan adik-adik kita SMA dan juga SMK MAN se-Sumatera Barat yang datang ke FMIPA UNAN ini. Tentu ini adalah open ya Pak Dekan ya, sama dengan judulnya. FMIPA UNAN ini sudah melahirkan lebih dari 7.000 alumni yang sudah bekerja di berbagai bidang. Ada yang menjadi pegawai negeri, ada yang membuka usaha sendiri, ada yang di perusahaan-perusahaan, dan ada berbagai bidang.
Untuk itu kepada adik-adik yang datang ke sini, apa yang disampaikan oleh nanti Pak Dekan nanti, jangan ragu di MIPA ini. Di MIPA ini semuanya ada lowongan berbagai bidang. Ilmu yang ada di MIPA ini dipergunakan di semua bidang. Kalau kami sendiri, walaupun tidak bekerja dengan bidang yang ditekuni selama kuliah, tetapi tetap juga bekerja. Malahan pekerjaan kami ini, yang bekerja ini, staf-staf kami adalah yang menekuni bidang di sini. Kami sudah 4 periode Pak di DPRD, pimpinan DPRD 3 periode dan anggota DPRD 1 periode. Dan pegawai sekretariat DPRD pun ada alumni MIPA UNAN, Pak. Jadi banyak. Begitu juga di Pemda tempat kami bekerja di Pasaman Barat. Itu alumni MIPA banyak yang bekerja di instansi pemerintah di Sumatera Barat, di luar Sumatera Barat, dan terkhusus kami di Pasaman Barat. Jadi kami tinggal di Pasaman Barat dan di sana banyak alumni MIPA, Pak Dekan. Jadi kami sebagai alumni sebenarnya ada berperan kepada, ya tentu saja kepada alma mater. Tugas kami yang baru terbentuk di kepengurusannya belum lagi cukup 1 tahun. Ini kami akan mencoba, yang pertama sekali adalah bagaimana untuk menyatukan. Yang pertama antara alumni dengan alma mater. Bagaimana kami meningkatkan hubungan emosional antara alumni dengan alma mater. Tentu alumni ini tersebar di berbagai bidang pekerjaan dan di berbagai daerah-daerah. Kami akan mencoba dari DPP IK MIPA akan mencoba untuk mengkondisikan hal ini. Kemudian kami juga akan berperan bagaimana antara alumni dengan calon-calon mahasiswa di MIPA ini. Ini pada hari ini mungkin MIPA sudah berbuat dan sudah mengundang bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik kita di SMK SMA MAN dan C Sumatera Barat. Insya Allah salah satu program dari DPP IK juga akan meneruskan hal ini, akan turun ke lapangan, akan turun ke SMA dan SMK dan MAN untuk memberikan motivasi kepada dan meningkatkan juga mutu dari tenaga pengajar, akan turun ya alumni bersama dengan mahasiswa dan juga dengan alma mater nanti ya, insya Allah. Ini salah satu program kami untuk masa yang akan datang dari DPP. Alhamdulillah coba bagaimana hubungan alumni dengan sama alumni. Alumni ini juga banyak Pak se-Indonesia. Tapi kami coba mengkomunikasikan dengan rekan-rekan ini yang lain sehingga nantinya juga akan memberikan sebuah peluang nantinya untuk mereka yang lebih tahu di mana tempat mereka bekerja. Tentu kita berharap alumni yang tersebar ini juga akan membuka peluang nantinya terutama sekali kepada para alumni-alumni kita di MIPA UNAN ini. Dan juga kami akan mengkomunikasikan dengan antara alumni dengan lembaga-lembaga lain dan juga antara alumni dengan masyarakat yang ada khususnya juga di Sumatera Barat ini. Kemudian kami coba juga Pak dari alumni, ini salah satu kami coba akan mengkondisikan kepada rekan-rekan alumni bagaimana kami bisa berkontribusi terhadap alma mater kita ini. Intinya apakah di bidang ya sarana prasarana yang dari sini, mungkin kemudian berkontribusi secara moral. Nah, kalau secara moral tentu kami merencanakan dari DPP juga akan memberikan sebuah pelatihan nantinya tentu pada alumni dan mahasiswa yang akan menjadi alumni untuk bisa berwirausaha
dengan basic teknologi dan juga akan memberikan di kimia, alhamdulillah tentu sini semua tertumpang kepada Pak Dekan. Mau maju bagaimana harapan kami. Jadi itu dapat kami sampaikan. Maaf apabila ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan sekaligus membuka acara secara resmi oleh Wakil Dekan 2 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Andalas. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Samsyardi, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi sekali tanya, ini sambutannya kurang kencang. Ya, kita ulang lagi ya. Terima kasih atas sambutan salamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu lawaddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin din wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi yang sejuk ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan dan kemauan untuk datang bersama-sama ke ruangan Convention Hall Universitas Andalas ini dalam rangka pelaksanaan acara open house ya, yang merupakan bahagian dari acara Baralek Gadang FIPA. Kemudian salawat dan salam sepantasnya kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW
dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita yang menyampaikan selawat ini mudah-mudahan nanti kita akan mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini kami menyampaikan salam. Ya. Yang pertama tadi Bapak Ketua Alumni yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua Umum Alumni FMIPA, Bapak Alius MSI, yang tadi luar biasa sekali, ya, artinya sudah datang jauh dari Pasaman, Pak, khusus untuk menghadiri acara kita ini. Terima kasih dan mudah-mudahan nanti kita bisa berdiskusi lebih hangat lagi. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu Kadep di lingkungan EPA sudah hadir, saya lihat ini biologi ya, Ibu Dr. Novrita, kemudian Kadep dari matematika, ya, Ibu Dr. Yanita, dan lainnya mungkin sebentar lagi juga akan menyusul datang. Hadir juga di sini Bapak Ibu Subkoordinator, kemudian kita lihat ada juga tadi PLT BEM ya, yang biasanya ya, Gubernur BEM ya bersiap-siap juga untuk promosi selanjutnya. Kemudian hadir juga Ketua Panitia yang sudah melaksanakan, menyelenggarakan, mempersiapkan acara ini sehingga luar biasa acara ini sudah terlaksana dan mudah-mudahan nantinya berlangsung dengan sukses. Selanjutnya hadir juga pendamping Ibu atau Bapak guru pendamping siswa, siswi SMA, SMK atau MAN atau sederajat yang telah memenuhi undangan kami. Jadi memang dalam penyambutan ini Pak Lius, abi wakatu juga kata sambutan orang tadi banyak, istilahnya mencelian menggunakan janiah, ya enggak? Dan kemudian kami yakin juga seperti itu kita nantinya dapat bersilaturahmi dan bersinergi lebih baik. Izinkan pada kesempatan berbahagia ini, yang pertama sekali kami mengucapkan terima kasih kehadiran dari undangan kami ya, yang sebetulnya kita merasa bangga ini panitia telah menyelenggarakan suatu acara ya, yang saya lihat acaranya ini cukup besar ya, dan itu kita mengundang tamu-tamu kita khususnya para guru pendamping dan siswa-siswa yang nantinya akan melihat dan menghadiri acara kita. Jadi acara open house ini sebetulnya kalau kita lihat open house banyak itu dilaksanakan juga kadang-kadang oleh gubernur juga ada open house ya Pak ya, ketika hari lebaran begitu ya, nah, silahkan datang katanya begitu. Dan kemudian juga banyak juga bagaimana memberikan mahasiswa-mahasiswa barunya ya dalam kaitan mengenal lebih dekat alma maternya. Dan dalam hal ini kami merasa bangga dan senang sekali ya di MIPA Universitas Andalas
mampu berinovasi, artinya menggunakan acara open house perkenalkan ya, dan sekaligus saja anak khususnya dari siswa-siswi SLTA sederajat akan dapat lihat terhadap adik-adik semua. Dan kemudian tidak kalah pentingnya nanti ya, dengan bantuan ini dari dan membuka laboratoriumnya sehingga nantinya anak-anak kami yang dapat melakukan surfing ya. Nah, jadi berselancar ya, berselancar ke labor-labor dan melihat nanti bagaimana labor-labor itu yang menjadi pusat sebagai tempat menggodok ya anak-anak kita ini menjadi ilmuwan yang hebat dan menjadi alumni FIPA yang disampaikan tadi oleh Pak Dalius. Kemudian rangkaian acara berikutnya juga dalam acara ini ya ada piala-piala yang sudah ada di hadapan kita ini. Jadi sebelumnya di FIPA sudah diselenggarakan berbagai pertandingan ya oleh BEM FIPA ya, dan kemudian pemenang atau pemuncaknya nanti akan dianugerahi hadiah ya yang seiring dengan rangkaian acara ini. Mungkin itu saja yang kami berharap ya. Dan sekaligus juga tadi ucapan terima kasih alumni yang sudah menyampaikan promosi. Jadi bagaimana FIPA ini di tengah masyarakat. Alhamdulillah kalau kita tilik satu persatu sampai ke pusat Jakarta dan malah di luar negeri, mungkin akan sangat banyak alumni kita sudah berkiprah di sana ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi pandangan juga nanti bagi alumni dan juga anak-anak kita dan guru-guru ya, bagaimana nanti bisa memilih FMIPA ini menjadi sandaran kehidupan ya untuk seterusnya akhirnya masuk di perguruan tinggi dan mudah-mudahan nantinya menjadi sukses seperti yang alumni-alumni sebelumnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Tapi sedikit mohon maaf juga kami menyampaikan sebetulnya yang membuka acara ini Bapak Dekan FMIPA yang kemudian ternyata beliau ada kegiatan lain yang sangat penting ya, sehingga ini diserahkan kepada sedang diundang oleh Dignas sekarang untuk ini program tersebut di seluruh
Mereka telah mendapatkan kemudahan luar biasa, artinya MIPA yang dalam hal ini merupakan bagian dari cara Gadang MIPA dengan resmi kita mulai. Mohon maaf kalau dalam penyampaian ini ada yang kurang berkenan. Kami akhirnya mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk yang akan dipimpin oleh Alam Syah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejenak menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah agar acara kita pada pagi hari ini dapat diberkahi dan diberikan kelancaran ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini di sana hal kami hendak menggelar acara Hopen Temu Alumni dengan memohon izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami. Dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, Engkau yang maha mempersatukan. Kami mohon perkuatkan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Agar persatuan itu lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini, ya Allah. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua dalam lindungan, rahmat, dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang maha mengabulkan doa, perkenalkanlah dan permohonan kami, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rangkaian acara pembukaan Open House Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas tahun 2000. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya Nada Nazifah dan rekan saya Faisal Rahmat
Mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Wah, sepertinya semangat sekali ya Uda untuk hari ini. Harusnya harus semakin semangat dong Uni. Nah, sebelumnya terima kasih banyak kami ucapkan kepada tamu undangan dan juga hadirin yang berkesempatan hadir di Convention Hall ini Uni. Nah, terkhususnya kepada peserta yang telah datang untuk hari ini ya Uda ya. Pastinya dong Uni. Nah, ada nih Uni pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang maka tak cinta Uni. Wah, terus gimana tuh Uda? Nah, mungkin bolehlah kita Uni perkenalkan diri kepada teman-teman dan juga hadirin yang ada di Convention Hall ini Uni. Bener banget Uda, silahkan Uda. Baiklah Uni. Nah, perkenalkan teman-teman semua, nama saya Fahreza Irsyad dari Teman Kimia Angkatan 2021. Dan perkenalkan nama Uni Nur Ashifa Kailana Putri dari Departemen Matematika dan Sains Data Angkatan 2021. Mengucapkan selamat datang di acara Open House Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas. Dengan tema Take Your Action to Reach Your Passion. Wah, sepertinya makin meriah ya tepuk tangannya Uda. Nah, harusnya makin semangat dong Uni. Nah, berhubung kita udah ada nih di tengah-tengah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, bolehlah kita kenalkan sedikit apa sih itu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam itu Uni. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu nih, FMIPA sendiri di UNAN memiliki 4 departemen, yaitu Departemen Fisika, Departemen Kimia, Departemen Biologi, dan Departemen Matematika. Yang mana dosen, mahasiswa, serta alumninya memiliki segudang prestasi yang membanggakan di bidangnya masing-masing nih Uni. Bener banget Uda. Nah, agenda berikutnya itu ada talk show yang akan mendatangkan pemateri-pemateri yang luar biasa dari fakultas kita tercinta ini Uda. Wah, kok jadi nggak sabar banget nih ya Uni. Nah, biar makin nggak penasaran nih, kita langsung sambut aja moderator kita yang luar biasa, Uni Nadia Reski Ananda. Kepada Uni Nadia, disilakan. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin masih kurang semangat ya untuk adik-adik. Mungkin untuk sekali lagi kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin untuk kita ya masih anak muda, berarti kita harus memberikan energi yang sangat luar biasa di pagi hari ini, di mana kita mengundang pemateri yang sangat luar biasa untuk talk show kali ini. Nah, di mana mungkin sebelum itu kita Uni perkenalkan diri dulu. Perkenalkan nama Uni adalah Nadia Reski Ananda dari Departemen Fisika Angkatan 2020 yang akan memandu untuk acara talk show kali ini. Nah, untuk itu, di sini talk show ini adalah sangat luar biasa, bagus banget, di mana kita mengundang pemateri yang sangat luar biasa. Ada 4 pemateri ditambah dengan kita mengundang Bapak Wakil Dekan yang pernah juga menjadi mahasiswa Universitas Andalas, dan beliau juga akan menjadi isi pemateri juga untuk talk show kali ini. Nah, di sini mungkin supaya nggak berlama-lama nih gitu, marilah kita mengundang pemateri yang pertama, yaitu Uda Muhammad Rafi Fajri SSI dari Departemen Matematika Angkatan 2018. Kepada Uda, disilahkan Uda. Oke, udah nampak ya Udanya yang mana gitu. Oke, selanjutnya pemateri kita adalah Uni Zahara Zatira dari Departemen Fisika Angkatan 2019.
Oke, dan di sini juga ada salah satu juga dua mahasiswa, yaitu adalah Uni Gracia Putri, SSI MSI dari Departemen Biologi Angkatan 2017. Mungkin kepada Uni, hai Uni. Oke, Uninya udah ada di layar ya. Oke, selanjutnya lagi itu ada dari Uni Maike Cartika dari Departemen Kimia Angkatan 2019. Gimana Uni? Oke, mungkin Uninya lagi ada. Oke, mungkin Uninya lagi belum bisa on cam ya. Nah, untuk yang terakhir yang luar biasa sekali itulah salah satu pemateri kita yang sangat luar biasa adalah Profesor Dr. Samsardi MSc dari yang menjabat sebagai Wakil Dekan 2 di Dekanat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Oke, silakan Pak. Oke, wow. Oke, udah ada 5 pemateri kita yang sangat luar biasa kali ini, maka disinilah kita harus mengulik apa sih yang ada sama mereka, apa sih yang mereka punya keunggulan-keunggulan yang sehingga mereka bisa diundang menjadi pemateri kali ini. Oke, langsung saja kali ya, mungkin ada mohon izin dulu ya Kak, Bang, dan Bapak kali ini gitu kan. Yang pertama di sini sangat luar biasa pemateri kita. Yang pertama ini mungkin kita langsung aja dulu ya ke masalah itu adalah tentang akademik nih. Mungkin yang pertama kita bahas dulu dari Uni Zahara Zetira yang dan sangat luar biasa beliau ini adalah pernah mendapatkan 2 kali medali perunggu yang telah dilakukan pada mungkin medali perunggu ya pada Olimpiade Matematika Ilmu Sains pada tahun 2021 dan 2022. Tepuk tangan dulu dong. Oke, wow. Mantap ya medali perunggu yang nggak pernah tergeser sampai sekarang gitu. Nah mungkin untuk Uni Zahara Zetira nih kita langsung bertanya aja kali ya. Untuk Uni Zahara Zetira. Nah apa sih gimana sih Uni gitu motivasinya untuk ikut dalam Olimpiade ini gitu. Kan soalnya gitu kan dalam Olimpiade kita kan butuh persiapan yang banyak. Nah dari Uni sendiri apa sih motivasinya supaya adik-adik ini yang pengen ikut Olimpiade, apalagi kalau pengen masuk di FMIPA nih gitu kan. Gimana sih, apa sih motivasinya Uni? Mungkin bisa dikasih tahu gitu Uni. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya terima kasih kepada panitia AGM sudah mengundang saya untuk hadir di sini. Mungkin kita langsung saja ke motivasi. Apa sih motivasinya buat ikut lomba-lomba gitu? Sebenarnya saya sendiri ikut lomba-lomba itu dari SMA. Tapi di SMA itu belum berhasil mendapatkan medali gitu. Jadi pengen lanjut lagi di kuliah gitu kan. Di kuliah itu pengen meraih prestasi banyak-banyaknya agar nanti ketika kita itu daftar beasiswa S2 kita punya sesuatu yang nilai plus nih dari teman-teman kita yang lain gitu. Jadi itu motivasi yang besar saya pengen dapetin prestasi agar nanti ke depannya untuk mendapatkan beasiswa S2. Dan juga di perlombaan itu sendiri kita juga dapat ilmu yang banyak sih sebenarnya kan. Kita bertemu dengan orang-orang lain, kita berkompetisi gitu. Kita bisa tahu kemampuan kita gitu kan. Kalau ikut kompetisi kita nggak akan tahu sampai di mana kemampuan kita gitu. Jadi dengan ikut kompetisi itulah kita bisa menambah pengetahuan diri kita bisa meningkatkan diri kita bisa mengevaluasi diri kita sampai di mana sih gitu. Oke, mantap sekali dari SMA tuh dipupuk, akhirnya pada kuliah kali ini Uninya bisa mendapatkan medali perunggu ya 2 kali berturut-turut. Wow. Oke, selanjutnya lagi. Dalam mengikuti perlombaan kayak jenuh atau capek gitu kan pasti ada dong gitu kan. Apa sih Uni tantangan terbesar Uni Olimpiade ini gitu?
Mungkin kalau tantangan sendiri itu tuh dari diri sendiri kan, kadang kita ngerasa malas, kadang kita tuh hilang motivasi, itu biasa. Kita kan manusia biasa, pasti ada kalanya itu kita hilang motivasi gitu kan. Nah, karena kita ini punya cita-cita yang besar, kata dosen saya waktu itu, kalau kita punya cita-cita yang besar, maka kita harus menyingkirkan hal-hal sepele gitu. Jadi kayak rasa malas, rasa teman-teman kan main-main, nongkrong-nongkrong sama gimana gitu kan. Nah, itu kita harus bisa menyepelekan itu, kita harus bikin diri kita disiplin agar sesuatu yang besar itu nggak jadi mimpi aja gitu. Ini kompetisinya nasional gitu, pasti orang-orang tuh jauh lebih berlari dari kita ngejar itu. Nah, kita juga harus berlari juga, kita harus ngejar, harus menempatkan posisi kita sama dengan mereka gitu. Kayak yang di Universitas Indonesia, ITB segala macam. Kita itu sama sebenarnya. Nah, jadi itu saya tekankan kepada diri saya, kalau kita itu juga bisa. Kalau kita itu juga bisa berprestasi seperti mereka dan harus lebih disiplin sama diri sendiri. Wow, udah ada ya gitu. Mungkin dari adik-adik mungkin bisa nih mengambil hikmahnya gitu. Oke, next juga nih Uni. Apa sih, nah karena setelah mendapatkan 2 medali perunggu, pasti dong dari Uninya punya tips and trick dalam belajar. Apalagi ini fisika dong gitu kan. Jadi mungkin dari Uni bisa dong ngasih tips and trick buat adik-adik yang pengen nih masuk fisika atau mengikuti olimpiade fisika mungkin. Silakan Uni. Kalau trik dan trik belajarnya itu saya pakai metode 35. Jadi misalkan 30 waktu fokus, nah 5 menitnya itu dipakai untuk break. Jadi kita tuh enggak dalam waktu yang lama. Kalau kita dalam waktu yang lama belajar pasti kita jenuh kan. Nah, jadi 30 menit itu diusahakan fokus gitu kan, enggak nyingkirin segala sesuatu, misalkan handphone segala macam kita singkirkan itu. Kita benar-benar fokus belajar. Nah, nanti di 5 menit kita ambil waktu break sebagai self reward gitu sama diri kita. Bisa kita makan sesuatu yang kita suka, pokoknya meningkatin mood kita lagi gitu kan. Nanti dilanjutkan lagi 30 menit selanjutnya dan itu tuh dijaga sampai berapa lama kita pengen belajar. Misalkan setiap hari kita pengen belajarnya 6 jam atau 5 jam gitu. Nah, bayangin itu kita produktif sama 5 jam, berapa banyak bahas kita bahas dari situ gitu. Oke, mungkin udah ada sedikit ya Uni. Wow, tepuk tangan dulu buat Uni Zahara Tetira. Oke, mungkin terima kasih nih kepada Uni. Mungkin lagi nih, mungkin kita lihat dulu Uni kita yang di belakang, Uni yang cantik banget. Itu Uni Gracia Putri dengan Uni Maike Cartika. Mungkin kita sapa dulu Uni Gracia. Hai Uni. Hai, selamat pagi. Oke. Hai Uni. Oke, Uni Gracia Putri ini adalah salah satu mahasiswa dari Departemen Biologi angkatan 2017 dan yang kerennya pada beliau ini adalah beliau mengikuti program Fast Track yang dimana program studi S1 dan S2-nya menjalankan selama 5 tahun dan luar biasanya beliau mendapatkan predikat lulus dengan pujian dan cum laude. Wow, luar biasa ya untuk Uninya. Nah, Uni gitu pengen bertanya nih sama Uni kan untuk tentang Fast Track ini gitu kan Uni. Nah, apa sih motivasi Uni gitu untuk mengikuti program Fast Track ini Uni? Soalnya banyak sih dari UD Uni yang pengen gitu kan, tapi juga mereka kurang motivasi. Nah, dari Uni sendiri apa sih motivasinya untuk mengikuti program Fast Track ini Uni? Mungkin bisa dijawab Uni? Iya, terima kasih. Jadi program Fast Track itu adalah program jalur cepat untuk menempuh S1 dan S2 dengan rencananya 5 tahun paling lama. Tapi alhamdulillah dalam kasus saya kejadiannya itu bisa 4 tahun setengah. Jadi 9 semester. Nah, yang pertama kita menentukan S1, topik penelitiannya apa. Dengan demikian setelah kita tentukan nanti kita akan mendalami topik tersebut di S2 kita. Program ini khusus pertama kali dicetuskan oleh fakultas kita, Fakultas MIPA. Nah, saat saya mulai S2-nya di tahun ketiga kuliah S1. Jadi tahun keempat kuliah S1 itu kita udah mulai pembelajaran S2-nya. Syaratnya adalah pencapaian studi yang memenuhi persyaratan yang disediakan oleh fakultas, yaitu telah menamatkan sekian SKS. Mungkin nanti Bapak Wakil Dekan bisa memaparkan lebih jauh
syarat fast track di fakultas kita juga kemampuan berbahasa Inggris. Nah, bagi adik-adik jika ingin bergabung dengan fakultas kita, kesempatan ini juga terbuka untuk adik-adik bisa mendapatkan 2 gelar sekaligus di fakultas yang sama. Syaratnya adalah memiliki kemampuan akademis yang di atas rata-rata dan kemampuan bahasa Inggris. Nah, jika adik-adik ingin, bisa bergabung dengan kita dan akan mendapatkan 2 gelar dengan waktu yang singkat. Begitu. Wow, oke. Mungkin keren banget ya Uni ya, selama 5 tahun dan bisa lebih cepat 4,5 tahun. Nah mungkin untuk Uni nih Uni, untuk fast track pasti dong ada kesulitan dan pasti ada keuntungannya dalam fast track ini. Nah dari Uni sendiri apa sih kesulitan yang dialami selama fast track ini? Pasti Uni setidaknya menggambarkan kepada adik-adik kan selama 5 tahun nih Uni bisa mendapatkan 2 gelar sekaligus. Nah mungkin dari Uni bisa jelasin dong sedikit gitu. Gimana nih Uni? Untuk fast track ini lebih banyak manfaatnya daripada kesulitannya. Jadi dari segi manfaat itu kita mendapatkan 2 gelar sekaligus dengan waktu yang lebih singkat daripada jalur normal, tapi kesulitannya kita butuh alokasi energi yang berbeda daripada teman-teman di jalur normal. Karena dengan jalur fast track ini ibaratnya kita menempuh jalan berliku dan kita terobos seluruh tantangannya. Perbedaannya, kalau teman-teman jalur normal itu akan melewati jalan berlikunya tentu lebih panjang waktunya dan lebih lama juga. Perjalanannya lebih lama dan yang akan ditempuh lebih panjang. Sedangkan kita jalurnya itu seperti jalan pintas. Nah, kesulitannya adalah membagi energi kita. Yang pertama, kita harus memegang erat apa yang ingin kita capai dan tidak sekali-kali lengah dengan tujuan kita. Caranya yaitu kelilingi diri kita dengan orang-orang yang berspirit sama, sehingga kita tidak akan kewalahan untuk mengembalikan kita tahun. Tentu saja ada sewaktu-waktu kita malas, tapi karena melihat teman-teman yang spiritnya terjaga, kita akan cepat bangkit. Jadi memang sangat-sangat memenuhi dalam pencapaian begitu. Oke Uni, terima kasih atas jawabannya Uni. Mungkin sekarang pengen bertanya nih sama Uni. Nah, apa sih kalau tadi kan tentang Olimpiade nih kita bertanya. Nah untuk sekarang kita bertanya tentang fast track ini. Apa sih dari Uni? Ada tips and triknya untuk fast track ini Uni gitu? Mungkin bisa dijawab dong Uni. Ya, untuk fast track ini dari awal kita masuk ke Fakultas MIPA, kita udah pilih departemen mana dan semungkin kita alokasikan. Kita bagi porsi SKS kita per semester itu, kita ambil jatah kredit pembelajaran kita, jatah maksimal sebisa mungkin. Jadi adik-adik nanti kalau kuliah itu 24 SKS setiap semesternya. Nah, sebisa mungkin diambil itu 23 atau 22 SKS paling bawah, sehingga nanti syarat kredit pembelajarannya udah terpenuhi di semester 6. Setelah tercukupi nanti, di semester 7 kita bisa fokus penelitian sambil melakukan kuliah S2. Karena kita perlu fokus penelitian, tentu kita harus memiliki topik penelitian jauh sebelum semester 7 dimulai. Oleh karena itu, yang perlu kita persiapkan adalah kita udah tahu mau ngapain nanti di tugas akhir kita. Tapi bukan sudah terlambat apabila di semester 1, semester 2 nanti adik-adik belum mau penelitian apa, belum tahu minatnya kemana. Nah, itu juga eksplorasi diri di semester 1-2 tersebut. Namun, baiknya jika porsi SKS-nya sudah pas dari semester 1 dan akan mempengaruhi ke semester berikutnya. Dan yang paling penting, jika adik-adik ingin pembelajarannya di tempat lain, di luar negeri misalnya, ya ini juga keunggulan fakultas kita, banyak pertukaran pelajar. Nah, nanti kalau adik-adik ingin fast track, maka usahakan untuk melakukan
pertukaran pelajarnya di semester sebelum semester 6. Agar semester 7-nya kita memang benar-benar sudah kuliah S2 di kampus kita, dan kita fokus. Ini dua hal yang akan kita jalani di semester 7 ya adik-adik, yang yaitu kuliah semester 2 dan penelitian S1-nya. Jadi, agar kita bisa berkesempatan untuk pertukaran pelajar, maka triknya kita majukan rencana pertukaran belajar kita. Nah, bedanya kuliah dengan sekolah itu, kalau di sekolah dulu kita sudah diberitahu jalan mana yang akan kita tempuh, nanti kelas 2 kita akan, kelas 3-nya akan menghadapi ujian ini, tapi di kuliah itu fleksibel adik-adik. Kita bisa menggeser garis waktu kita, menggeser timeline kita, sesuka hati kita, selama kita memenuhi syarat. Jadi yang paling pertama, tentukan adik-adik ingin menempuh apa saja nanti di dunia kampusnya dan penuhi syaratnya. Pengalaman saya untuk memenuhi syarat itu, saya sudah berencana studi ke luar negeri di kuliahnya nanti waktu SMA. Akan tetapi takdir berkata lain dan saya berakhir di UNAN. Karena saya sudah berencana untuk ke luar negeri, jadi saya melanjutkan rencana itu dengan yang pertama memiliki sertifikat TOEFL. Ini adalah syarat kita untuk melakukan perjalanan ke luar negeri kalau dari kampus. Untuk dibiayai kampus, kita memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh kampus. Jadi, sebelum masuk kuliah, adik-adik sudah mempersiapkan kemampuan bahasa Inggrisnya. Dan saya yakin sekarang dengan kemampuan yang luar biasa, dengan ketersediaan teknologi yang luar biasa, adik-adik sudah banyak menempuh sekolah-sekolah bahasa secara online. Sekarang sudah mudah bagi adik-adik, apalagi adik-adik yang di Kota Padang. Itu adalah privilege bagi adik-adik untuk mendapatkan lebih banyak kesempatan nanti di kuliah. Karena di Kota Padang tidak seperti di saya SMA dulu di kampung. Jadi yang pertama adalah dengan menentukan mau ngapain kita di kampus nanti. Eksplorasi diri adik-adik. Begitu, saudari moderator. Oke, mungkin terima kasih kepada Uni Gracia. Mungkin ya terima kasih nih Uni atas pertanyaan-pertanyaan yang udah dijawab gitu. Uni, mungkin terima kasih kepada Uni. Nah mungkin lanjut lagi, mungkin kita tadi tuh udah bahas tentang akademik, olimpiade, juga sama kayak fast track. Nah mungkin geser sedikit tentang organisasi di kampus gitu ya, dengan menyeimbangkan akademik. Nah sekarang kita di sebelah kita udah ada namanya Muhammad Rafi Fajri dari salah satu mahasiswa Departemen Matematika angkatan 2018. Jadi kerennya beliau adalah beliau mendapatkan predikat bintang aktivis kampus, di mana beliau pernah menjabat sebagai gubernur BMKMF dan mendapatkan predikat IPK dengan 3,9 dan otomatis sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Muhammad Rafi Fajri. Oke, nah pasti bingung dong, di mana salah satu beliau menjadi orang sangat penting di FMIPA, menjadi gubernur, dan otomatis beliau juga bisa menyeimbangkan akademiknya mendapatkan IPK 3,9. Dan beliau juga mahasiswa fast track untuk kali ini. Sangat luar biasa bukan? Nah sekarang kita tanya kepada Uda, apa sih Uda gitu, gimana sih cara bisa menyeimbangkan antara organisasi dengan akademik, apalagi ini BEM gitu. Mungkin bisa dijawab Uda? Oke, boleh. Ya, sebelumnya mungkin di sini adik-adik dari siswa SMA masih bingung ya, itu BEM ya. Jadi saya coba jelaskan dulu ya. Kalau kita kita ada OSIS namanya. Nah, bedanya OSIS dengan BEM, bergerak di intra sekolah aja ya. Kita cuman bergerak di internal, kegiatan-kegiatan siswa. Tetapi kalau sudah ruang lingkup BEM di fakultas, ya ditambah satu, yaitu pengapakah. Jadi BEM itu dan juga memiliki dampak yang bisa kita paham yang gue mencerdaskan masyarakat. Jadi kurang lebih BEM itu sama dengan OSIS ya, tapi nah berbicara tentang menyimbangkan waktu tadi ya, menyimbangkan waktu antara belajar dengan BEM ya, saya sendiri saya jadikan BEM itu seharinya 2 SKS gitu.
Ya kalau kita kuliah misalnya seminggu ada 24 SKS, ya berarti seminggu saya tambah 8 atau 10 SKS lagi gitu. Jadi 34 SKS. Nah jadi saya usahakan 2 SKS itu adalah untuk berorganisasi. Karena apa? Karena saya tahu kalau saya ketemu angka-angka terus, kuliah-kuliah terus, ya bakal jenuh gitu. Jadi saya coba cari hal yang menyenangkan lainnya, tapi yang bisa bermanfaat. Jadi saya coba pilih waktu itu untuk bergabung ke dalam BEM gitu. Nah untuk belajar sendiri gimana gitu? Ya kadang kalau kita sudah berkuliah ya, kita sistemnya bukan mata kuliah lagi. Bukan mata pelajaran ya, tapi udah SKS gitu. Nah SKS ini kan maknanya luas ya. 50 menit pembelajaran dalam kelas, 1 jam pembelajaran kelas, 1 jam pembelajaran sudah kelas gitu. Jadi kan cukup banyak gitu. Satu SKS saja kita sudah menghabiskan waktu ya kurang lebih 3 jam gitu. Jadi gimana caranya? Gimana gitu? Saya sendiri waktu saya menjabat jadi gubernur BEM, saya membuat satu kelompok belajar gitu. Satu kelompok belajar yang mana tugasnya dibagi-bagi gitu. Kalau di studi matematika nanti itu ada 5 bidang gitu. Ada bidang analisis, ada bidang aljabar, statistik, kombinatorika, ada bidang apa yang belum disebut ya? Terapan satu membuat kelompok belajar gitu. Jadi misalnya saya cari nih kelompok belajar kurang lebih 5 orang. Nah, 1 orang ini megang 1 bidang gitu. Saya megang bidang kombinatorika, ada sahabat saya namanya Isan megang bidang terapan, ada lagi Nurul bilang aljabar segala macam gitu. Nah, alhamdulillah 4 dari 5 orang sahabat ini juga ikut fast track bersama saya gitu. Nah, jadi sangat penting kelompok belajar dalam menyokong kegiatan kita gitu. Dan juga bagaimana kesibukan di BEM, tentu banyak bentrok juga ya kegiatan-kegiatan di BEM, apalagi Nadia juga BEM dulunya. Juga banyak ketemu dekanat, kita sering ketemu ya Pak, waktu Rafi menjabat ya Pak. Ya bahas anggaran kenapa ini belum diperbaiki Pak. Oh ya, segera diperbaiki nanti Rafif. Ya, kita sering berbicara tentang itu. Ya, kalau ada kegiatan-kegiatan yang bentrok, ya biasanya saya lebih cenderung memanajemen waktu dan membuat skala prioritas gitu. Ya, misalkan di BEM ada pembukaan kegiatan LKMTD atau di universitas lain gitu. Sedangkan kuliah ada ujian gitu. Nah, tentu kita harus membuat skala prioritas mana yang lebih penting gitu. Mungkin ujian yang lebih penting atau mungkin bisa ketemu dulu ujiannya nanti nyusul gitu. Jadi kuncinya sih di skala prioritas gitu. Oke, mungkin karena udah membahas tentang prioritas gitu kan. Gimana sih cara udah memanajemen waktu ya di saat menyeimbangkan itu udah. Kan ada nih kita kuliah dulu atau ada orang bilang kuliah tetap nomor 1, organisasi tidak boleh di nomor 2 kan. Nah, itu berarti sama-sama nomor 1 dong gitu. Nah, mungkin dari udah gimana sih cara memanajemen waktu untuk antara organisasi dengan kuliah tadi udah? Oke, baik. Sebelum saya menjelaskan ya, yang perlu kita tekankan pertama itu adalah mindset kita, apa tujuan kita untuk berkuliah gitu. Nah, ketika kita masuk ke ruang kuliah, kita tetapkan lagi saat kita kuliah kita mau jadi orang seperti apa gitu. Apakah kita mau mengejar prestasi seperti Zahara tadi? Ya, kita giat-giat belajar fisika, kita luangkan waktu yang lebih untuk belajar fisika dan alhamdulillah menuai hasil medali perunggu gitu. Atau kita mau menjadi seperti orang lain, mau aktif di bidang kemasyarakatan, ya mungkin kita bisa bergabung ke BEM seperti saya gitu. Nah, saya sendiri tujuan saya masuk BEM pada saat itu adalah karena cita-cita saya. Ya jujur adik-adik, Bapak semua, cita-cita saya pengen jadi Menteri Pendidikan waktu saya mahasiswa. Tepuk tangan dulu dong. Wow, mimpinya besar banget, keren banget. Ya, ingin jadi Menteri Pendidikan. Ya karena apa? Ya karena saya sendiri berasal dari kampung ya, bukan dari kota juga. Saya merasakan perbedaan pendidikan di antar sekolah gitu. Bahkan waktu saat itu masih ada sekolah yang belum punya labor gitu. Belum punya labor dan katanya dari pemerintah selalu katanya gitu. Tapi adanya tidak ada gitu. Jadi saya pengen melihat sebenarnya ada apa sih yang salah dalam sistem pemerintahan kita gitu. Jadi saya mencari media kemana kira-kira saya bisa belajar pemerintahan. Makanya waktu itu saya pilih media saya masuk ke dalam organisasi BEM gitu. Dan alhamdulillah saya menekuni BEM selama 3 periode dan periode terakhir saya diamanahkan sebagai gubernur. Nah, waktu itu kita mengkaji tentang permasalahan pendidikan, tentang PPDB, penerimaan peserta didik baru waktu SMA.
waktu itu kita sedang panas dengan adanya sistem zonasi. Nah, sistem zonasi mungkin adik-adik di sini juga ada yang merasakan, atau guru-guru pendamping juga merasakan. Ya, banyak orang yang tidak sesuai dengan sekolah terdekatnya gitu. Ya, bahkan ada dia di kota malah dapat di kampung, dia di kampung tidak bisa sekolah ke kota, sekolah di kampungnya tertinggal gitu. Tentu kita sebagai siswa mencari sekolah-sekolah yang bagus gitu ya, yang bisa menunjang kita gitu. Jadi saya waktu itu memilih landasan dasar tadi. Nah, kita masuk ke bagaimana cara memanajemen waktunya. Ya, kita kembali ke yang tadi, yaitu membuat skala prioritas. Ya, skala prioritas ini bisa kita bagi menjadi, ya mungkin ini juga bisa diterapkan nih buat adik-adik siswa SMA sekarang gitu. Yang pertama, kita bagi menjadi 2 macam, penting dan mendesak. Ya, jadi variabel kita ada 2, ada penting dan mendesak gitu. Nah, yang paling kita prioritaskan apa? Yang penting dan mendesak gitu. Dia penting, waktunya singkat, berarti mau tak mau itu yang kita kerjakan pertama. Gitu. Yang kedua apa? Penting tetapi tidak mendesak gitu. Contohnya apa? Ya contohnya mungkin menabung, belajar investasi, belajar saham gitu. Nah yang ketiga prioritas kita apa? Mendesak tapi tidak penting gitu. Nah ini harus kita belajar dan memanajemennya. Yang terakhir apa? Yang tidak penting dan tidak mendesak ya. Berarti yang kayak hura-hura, hiburan yang sebenarnya tidak terlalu penting, yaitu bisa kita letakkan di pikir gitu. Nah jadi adik-adik, ketika adik-adik sudah bisa membaginya nih menjadi 4 bagian tadi, mana sih yang penting yang tidak penting, mana sih yang harus kita jalankan gitu. Jadi nanti kita enak ketika ada kegiatan yang bentrok gitu, antara kegiatan A, kegiatan B gitu. Ya kita tinggal pilih aja, mana sih yang prioritas pertama kita, dan yang kedua nanti kita cari ganti waktunya atau kita wakilkan ke orang lain gitu. Oke, udah dapat ya intinya. Jadi kita ada 4 skala prioritas yang dibagi dalam manajemen waktu tadi. Nah lanjut lagi nih Uda, mungkin dari ada sih orang mendengar katanya menjadi manusia kupu-kupu. Itu adalah kuliah pulang. Nah jadi kita pengen nanya nih ke Uda dulu sendiri. Apa sih keuntungan dari masuk organisasi ini dan apa soft skill yang dapat Uda dapatkan dari organisasi itu? Mungkin bisa dijawab Uda? Oke, baik ya. Nah ini ada adik-adik nih calon mahasiswa nantinya gitu. Apalagi kalau masuk ke FMIPA Unan gitu. FMIPA nih lengkap ya karena dia ya. Di FMIPA ini ada UKMF. Kalau adik-adik suka olahraga kita ada KKO. Kalau adik-adik suka seni ada juga unit seni gitu. Jadi lengkap di FMIPA. Belum lagi nanti di himpunannya juga ada bagian-bagian lainnya gitu. Ya, jika adik-adik nanti ingin lebih lanjut ke Fakultas FMIPA, jadi udah mau mengasih apa saja jika gabung ke dalam organisasi. Nah, yang pertama, ketika kita bergabung ke dalam organisasi, kita akan mendapatkan kawan-kawan baru, teman-teman baru gitu. Ya, jadi yang sebelumnya kita tidak kenal dengan si B, jadinya kita kenal dengan si A dan si B gitu. Ya, teman dari fakultas lain misalnya. Jadi ketika adik-adik lagi sakit perut, ya, adik-adik nggak perlu ke puskesmas, nggak perlu ke apotek gitu. Tanya teman adik-adik yang ya misalnya jurusannya kedokteran gitu, pendidikan dokter. Teman, saya sakit perut nih gitu. Obatnya apa sih ya untuk sakit perut seperti ini gitu. Nah jadi apa? Kita hemat anggaran gitu. Kalau kita ke dokter konsultasi bayar 50.000, kalau konsultasi ke teman gratis kan. Nah itu enaknya organisasi, banyak teman kita gitu. Waktu itu udah juga pernah kena tilang, kena polisi. Gara-gara nomor platnya sudah lewat tahun, tapi pajaknya hidup gitu. Nah, jadi sebelum tanda tangan tilang, udah telepon nih teman udah yang hukum gitu. Hal berapa sih? Nah, teman apa bilang kalau platnya mati itu bukan tanggungan polisi, itu lebih kantor pajak. Jadi nggak ada hubungannya sama polisi dan Hafiz harusnya nggak kena tilang gitu. Akhirnya saya lapor ke polisi, Pak, saya kena pasal berapa? Saya salah apa, Pak? Dan akhirnya Pak polisinya juga bingung, nggak tahu mau jawab apa. Saya bebas dari tilang gitu. Nah itu adalah dampak kita mempunyai banyak teman gitu. Nah selanjutnya saya jelaskan apa kekurangan kalau kita jadi mahasiswa kupu-kupu. Ya kekurangannya sederhana, rugi gitu. Ruginya apa? Kita bayar UKT sama dengan teman kita yang sibuk gitu. Sedangkan teman kita yang sibuk dia dapat konsumsi dari dekanat, dari rektorat dengan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, ya. Dia bisa dapat transportasi, pergi jalan-jalan ke sana ke sini, ya, maupun gimmicknya pergi rapat ya, tapi sebenarnya itu jalan-jalan gitu. Ya, saya juga pernah merasakan seperti itu soalnya. Nah, jadi kita bisa merasakan
uang UKT kita tuh melebihi apa yang kita bayarkan ke UNIF gitu. Nah, sedangkan teman kita yang kuliah, ya mereka dapat kembalikan feedback dari UNAN apa? Ya ketika fasilitas kuliah aja gitu. Sementara kita apa yang organisasi dapat fasilitas. Ya kalau saya BEM sering rapat setiap tahun misalnya ke Malang, ke Lampung, ya dibiayai sama dekanat seperti itu. Ya jadi itu sih kelebihan kita kalau berorganisasi seperti itu. Oke, langsung dilihat sama Bapak Samsuryadi langsung ya Pak ya. Oke, dan yang terakhir nih Bang, kayak mungkin ada nih TED yang public speaking gitu kan Bang. Jadi bingung gimana caranya sih meningkatkan relasi dengan dosen, dengan dekanat, dengan teman-teman, dengan rekan-rekan organisasi yang lain. Itu apa sih Bang tipsnya gitu Bang? Ya, meningkatkan komunikasi ya. Iya benar. Kalau untuk komunikasi dengan teman-teman sebaya, ya ini cenderung lebih mudah gitu. Karena kita seumuran, ya kita bisa berkomunikasi sesuai kita aja, tapi ya masih dalam kata sopan gitu ya. Dan komunikasi di MIPA ini kita sangat erat loh adik-adik di MIPA ini dengan UDA-UNI-nya gitu. Bahkan kalau adik-adik masuk ke MIPA, itu punya senior terasa punya kakak gitu. Jadi kita nggak ada takut, ya mungkin ada segannya ada, tapi takut tidak ada. Jadi enak bercerita gitu dengan UDA-UNI kita ya. Ya berkomunikasi dengan UDA-UNI mungkin levelnya lebih ditingkatkan satu lagi. Ya kita tambahkan dengan segan dan UDA-UNI pun pada welcome juga gitu. Dan kemudian kalau untuk berkomunikasi dengan dosen. Nah dengan dosen ini harus kita perhatikan dulu gimana karakter dari Bapak Ibu dosen kita gitu. Kadang ada Bapak Ibu dosen yang kita harus tahu moodnya dulu. Moodnya lagi bagus nih. Wah, kalau lagi bagus, ini bisa minta anggaran BEM gitu. Contohnya Pak. Ya. Atau ada dosen yang benar-benar akrab sama mahasiswa, jiwanya masih jiwa mahasiswa gitu. Nah itu enak ngobrolnya gitu. Contohnya apa? Contohnya dulu dengan Pak Madivan. Pak Madivan kalau sama mahasiswa lain kan agak gimana ya? Tegang-tegang kaku gitu. Tapi kalau sama Rafif, sama mahasiswa, udah ngomongnya bahasa Minang aja kayak gitu. Jadi ya begitu kalau kita berorganisasi gitu. Jadi gimana pola pikir kita dalam berkomunikasi dengan orang yang ingin kita tentukan, itu bisa terekam sendiri gitu. Nah dengan apa? Dengan cara sering berkomunikasi dan tahu karakter dari lawan bicara. Oke, terima kasih nih kepada Uda Rafif. Pertanyaan yang tadi. Terima kasih kepada Raffi. Oke. Lanjut lagi. Maika Cartika dan berangkat ke Malaysia, di mana beliau mendapatkan pertukaran pelajar. Berhasil mendapatkan untuk Uni Maika. Ada di tempat Uni? Oke. Iya. Lagi ada di... Oke, sebelumnya ada terdengar suaranya. Hadir Uni? Iya, suaranya ada terdengar. Oke, ada Uni. Hai Uni. Oke. Hai. Untuk Uni Maike yang ini sangat luar biasa banget. Ya Uni, silakan Uni. Oke, sebelumnya Maike mohon maaf kepada Bapak Ibu dosen yang hadir di Convention Hall dan juga Bapak Ibu guru pendamping, juga murid-murid dan panitia dan mahasiswa yang hadir, karena Maike belum bisa datang secara offline karena qadarullah kemarin Maike mengurus visa untuk keberangkatan di hari Selasa insya Allah. Jadi Maike harus kedutaan ke Pekanbaru karena kedutaan Malaysia nggak ada di Padang, jadi harus ke Pekanbaru. Nah jadi pulangnya itu ada macet, jadi telat, belum sampai di Padang, jadi saat ini di perjalanan. Jadi mohon maaf untuk ketidakkondusifannya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Oke, terima kasih atas konfirmasinya Uni Maike. Mungkin kita langsung bertanyaannya nih kepada Uni Maike gitu. Gimana sih Uni Maike bisa dapat gitu ya? Yang pertama tuh kok bisa dapat info beasiswa itu dari mana? Terus gimana sih proses-prosesnya dari sehingga Uni Maike dapat itu tuh dari beasiswa tersebut? Mungkin Uni Maike bisa menjawab dong Uni. Oke, baik, terima kasih moderator. Jadi infonya itu dapatnya dari Kaprodi, Kepala Prodi S1 Departemen Kimia yang
meneruskan beritanya ke Komting, lalu Komting menyerahkan ke grup mahasiswa. Nah, di sana tentang pertukaran pelajar. Nah, awalnya juga ragu untuk daftar karena di UNAN itu kan ada untuk pertukaran pelajar itu ada 2 tipe. Yang pertama ada namanya IISMA, terus ada namanya credit earning. Nah, untuk IISMA sendiri, Maike udah pernah coba tapi gagal. Nah, untuk credit earning ini, Maike sebenarnya ragu juga mau ikut. Tapi kan kita mengambil kesempatan kan ya. Jadi akhirnya mendaftar. Lalu untuk syarat-syaratnya itu seperti IPK yang besar dari 3, lalu ada nilai TOEFL, terus ada beberapa hal-hal administrasi yang lain yang menyesuaikan dengan apa yang diminta sama program credit earning tersebut gitu. Mungkin gitu cerita kenapa bisa ketemu dengan beasiswa credit earning dan juga administrasi yang perlu diberikan. Oke, terima kasih kepada Uni Maike. Nah, untuk selama menjalankan beasiswa ini gitu, apa sih yang paling sulit gitu dalam proses mengurusnya Uni? Mungkin bisa juga dipelajari juga untuk adik-adik juga gitu ya. Apa sih proses yang paling sulit gitu dalam menjalankan beasiswa ini? Mungkin bisa dijawab Uni? Ya, terima kasih kepada moderator. Nah, ini pertanyaan yang gimana ya? Kayaknya terasa banget gitu. Kita yang Maike rasakan dalam pengurusan ini tidak hanya pendapatan beasiswanya yang susah, tapi juga pengurusannya juga itu ya kita butuh kerja keras, kegigihan gitu. Soalnya mungkin sedikit berbagi pengalaman, untuk beberapa kali Mike itu kayak mau menyerah untuk mengurus semuanya karena begitu banyaknya hal-hal yang perlu diurus. Juga kita juga di samping itu ada kesibukan yang lain juga kan seperti kuliah, apalagi Mike saat ini mahasiswa akhir. Jadi Mike juga sedang menyusun kayak gitu. Jadi kalau ditanya suka dukanya banyak banget gitu. Tapi kembali lagi sama tujuan awal kita dan sama visi misi kita tadi seperti yang udah di kan sama Kak Zahara Zetira sama Kak Grecia juga tentang kita emang harus punya plan apa aja harus kita lakukan di selama kita kuliah kayak gitu, karena itu sangat berpengaruh sama apa yang akan kita laksanakan ke depannya gitu. Jadi karena kegigihan tersebut dan keinginan, memang Maike berkeinginan juga mau pergi ke luar negeri, tapi bukan pakai biaya sendiri gitu, tapi lewat beasiswa ataupun yang lainnya gitu. Jadi ada yang membiayai gitu. Nah, jadi karena ingat itu kembali, jadi insya Allah suka duka tadi menjadi pengalaman aja gitu. Mungkin itu yang kembali. Oke, terima kasih Uni. Mungkin ada yang banyak banget beasiswa yang sudah ditawarkan oleh pemerintah. Mungkin kita ada sedikit bertanya gitu Uni, apa sih perbedaan beasiswa ini dengan beasiswa lainnya gitu Uni? Mungkin bisa dijawab dulu Uni. Oke, baik. Ya, banyak beasiswa, apalagi untuk yang pertukaran pelajar di UNAN itu seperti yang udah Maike singgung tadi, itu ada IISMA sama credit earning. Untuk IISMA itu pertukaran pelajar juga 1 semester, tapi itu di luar Asia Tenggara. Jadi kita bisa milih universitas mana yang mau kita tujui. Nah, sedangkan credit earning ini dia khusus untuk Asia Tenggara. Jadi tujuan universitasnya tergantung ke jurusan, ke universitas mana fakultas kita ada mengadakan MOU seperti itu. Nah, untuk keuntungannya kita cuma tinggal belajar aja. Jadi untuk tempat tinggal dibiayai, akomodasi ya, terus biaya hidup juga. Jadi kita tinggal belajar aja di sana dan menikmati perjuangan kita aja. Oke, terima kasih kepada Uni Maike Cartika ya yang udah memberikan pengarahan yang terbaik untuk dalam ada yang olimpiade, sudah ada akademik ya dalam bidang luar negeri, terus juga ada fast track, juga ada organ. Terima kasih buat Uni Maike yang sudah memberikan waktunya untuk menjawab pertanyaan ini. Untuk yang terakhir ya kita sekarang itu adalah untuk Bapak Profesor Dr. Samsuardi MSc yang selaku sebagai Wakil Dekan 2 pada Dekanat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah mungkin sekarang kita langsung tanya aja nih ke Bapak gitu ya Pak ya. Nah yang pertama itu Pak, yang Nadia ingin tanyakan,
apa sih? Tapi sebelum itu kita harus tahu deh. Ternyata beliau ini sangat luar biasa. Hanya Osaka City University. Wah, mungkin kita sebelum itu kita pengen tanya dulu di Bapak, apa sih Pak tips and triknya Bapak dalam belajar dulu nih gitu. Dia selama Bapak sebagai menjadi mahasiswa, apalagi udah ke Jepang gitu Pak. Ini belajar di S1-nya dulu atau? Ngeri ya gitu ya. Mungkin untuk semuanya bisa juga nih Pak gitu. Mungkin globalnya ya Pak sebutnya. Okay. Yang pertama mungkin terkait dengan pencapaian sebisa ke sana itu. Saya terkesan sekali ini dengan ya para tamu ya kita ini. Ya di Zahra ya, kemudian jadi ya Gracia dan Maike dan juga moderatornya. Nanti akan saya wawancarai juga sebentar lagi. Oke, aman Pak. Jadi begini, saya lihat keberhasilan Anda semuanya itu kuncinya persis seperti apa yang orang Jepang inginkan dari siapa-siapa yang mau kuliah di Jepang gitu. Jadi prinsip di Jepang itu kalau mau kuliah itu tidak perlu pintar. Pintar itu nomor sekian. Ya, yang paling penting itu apa? Yang pertama adalah kerja keras. Kemudian berikutnya kalau sudah kerja keras ada kejujuran. Ya, kalau dua itu saja sudah Anda miliki, yakin Anda pasti bisa menyelesaikan studinya S1, S2, dan S3. Gitu. Nah, jadi saya kira kemudian tambah lagi dengan apa-apa yang sudah dilakukan oleh katakanlah abang-abang Anda ini ya, dan uni-uninya, ternyata mereka juga tidak hanya fokus ke akademik, ya. Jadi juga mesti menambah soft skill lain dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kemahasiswaan. Ya. Saya dulu juga waktu mahasiswa, saya adalah ketua juga dulu, tapi ketua 1 ya di Himabio. Ya. Wow, Himabio kan nih. Ya. Kemudian juga malah sempat juga dulu kisahnya itu hilang di hutan ya, 3 hari ya, dan luar biasa dulu itu. Nah, jadi tip-tip tadi yang sudah diberikan oleh para narasumber itu sudah hebat-hebat ya. Dan kalau lebih detail saya kira, nah kalau di biologi ya, di biologi ini dulu itu, saya jarang boleh Anda menghafal saya. Jadi di mana ilmu itu datang? Ilmu itu adalah ketika Anda praktikum. Ketika Anda praktikum, lihat betul, praktikkan betul, dan nempel di otaknya. Jadi belajar biologi itu nggak boleh matanya terbeliak-beliak gitu, ngapal-ngapal gitu nggak boleh. Ya itu Wita, nah, di Wita ini juga kadep ini ya. Jadi saya begitu dulu belajar. Jadi praktikum itu intinya bagaimana bisa menyerap. Mungkin karena di praktikum itu kita langsung ya apa namanya semuanya bergerak panca indera kita begitu. Jadi begitu. Sebetulnya ini banyak ini yang mau saya ceritakan ini, tapi waktu terbatas. Saya kembali aja ke moderator. Tunggu dulu. Bagaimana moderator bisa menjadi apa namanya selancar ini mewawancari kita begitu ya, nah? Dan apakah ikut pelatihan apa begitu ya, supaya adik-adiknya nanti juga ingat. Ya silakan moderator. Oke, mohon izin menjawab ya Pak ya. Untuk pelatihan sebenarnya nggak ada Pak, tapi karena saya mungkin sudah pernah menjadi bawahan dari Udara Afif gitu di BEM sebelumnya, jadi kayak banyak banget soft skill yang diikuti dalam organisasi udah. Ya gitu Pak, jadi Nadia itu lebih banyak belajarnya dari organisasi sih Pak, gitu Pak. Ya, jadi saya pernah ingat juga itu ada acara di TV One ya. Acara TV One. Itu salah satunya yang apa yang beda itu namanya? Ada acaranya itu. Apa? Enggak, satu lagi yang itu. TV One satu lagi. Jadi ya, saling bertentangan itu apa namanya?
Ya, nah itu pembawa acaranya itu adalah alumni UNAN gitu kan. Padahal nggak ada sekolah seperti itu ya, nak. Jadi saya nanti yakin Anda bisa juga ini diterima di TPRI mana itu. Amin. Oke, terima kasih Pak. Kami doakan bersama-sama. Amin. Terima Baik, kasih saya Pak. kembalikan. Oke, mungkin kita tadi udah bahas lebih banyak ke latar pendidikan Bapak tadi kan Pak. Nah sekarang kita membahas tentang FMIPA dulu nih gitu Pak. Ya. Untuk FMIPA ya Pak ya, apa sih perbedaan Fakultas MIPA UNAN ini dengan fakultas lainnya, baik dalam segi ilmunya ataupun apapun yang Bapak bisa gitu Pak? Kalau dari sisi keilmuan itu ya udah pasti beda ya, Iya, nah, Pak. bahwa MIPA ini merupakan ilmu basic begitu. Jadi kalau tidak ada FMIPA tidak akan bisa yang lainnya melaksanakan apakah itu penelitian ataupun ya dalam kehidupan inilah begitu ya, nak. Jadi basic FMIPA ini adalah basic dari applied ilmu-ilmu yang lainnya. Apakah itu pertanian, peternakan, kedokterannya, nah, teknik dan segala macamnya juga. Dan apalagi sekarang ini kita lihat perkembangan dari pengetahuan, bioteknologi, bioinformatika ya, dan hibrid-hibrid pengetahuan lainnya itu. Nah ini dasarnya itu harus FMIPA, kimia, fisika, biologi dan matematik begitu. Jadi tanpa ini maka kita yakin ilmu-ilmu lain tidak akan berkembang begitu. Sekali itu. Ya. Benar ya Pak, intinya itu dari FMIPA, kan dimana kita FMIPA itu ada 4 jurusan, yaitu adalah ilmu dasar dari semua jurusan gitu ya Pak, benar ya Pak ya. Nah mungkin sebenarnya bisa jadi nih adik-adik kepo, Bapak itu kan bagian wakil dekan 2 di mana membahas tentang sarana dan prasarana di FMIPA, ditambah juga SDM ya Pak, benar ya Pak? Benar. Nah sekarang mungkin adik-adik juga kepo nih, apa sih Pak gitu prasarana dan prasarana yang memiliki di FMIPA ini yang paling unggul gitu Pak? Yang paling unggul ya? Iya benar dong Pak, paling unggul. Jadi sebetulnya bibit unggul banyak ya. Wes, bibitnya Jadi banyak. begini, kalau kita mengkaji prasarana itu kan ada prasarana pendidikan, penelitian ya. Kalau kita lihat untuk pendidikan kita kan artinya ruang-ruang kuliah itu sudah diatur oleh universitas ya, nah. Dan memang sudah cukup bagus, cukup representatif. Dan kemudian yang sangat menentukan ini yang strategik sekali adalah laboratorium. Jadi di MIPA ini ada laboratorium di masing-masing jurusan itu, dan itulah yang menjadi mesin bagi kita untuk bagaimana mereka itu memahami ya tentang sains tadi, tergantung bidangnya masing-masing. Nah, labor kita itu peralatannya lumayan ya, bilang canggih juga enggak. Tetapi sebentar lagi ya, mungkin tahun ini dan tahun besok itu kita mempunyai di universitas itu laboratorium sentral Universitas Andalas yang sebetulnya memakai itu MIPA. Dan laboratorium itu luar biasa, untuk membangunnya saja sudah 50 miliar kalau tidak salah, ini sudah dianggarkan tahun ini. Dan pas tahun besok itu masuk alat-alat laboratorium yang canggih 100 miliar. Wow. Ya. Dan saya yakin yang memakai itu paling banyak FMIPA. Jadi saya kira kalau untuk fasilitas jangan diragukan lagi ya. Apalagi tadi yang disampaikan oleh kakak-kakak Anda bahwa kita mempunyai sarana dan prasarana olahraga ya enggak. Kalau mau main apa saja ya. Nah, kalau main tenis itu ada lapangan basket ya enggak, bulu tangkis, dan yang enggak ada itu malahan yang tempat main-main gitu yang enggak ada gitu kan. Ya, mau serius gitu ya. Jadi asal kegiatannya untuk kesehatan olahraga, atau mau yang hobinya running gitu ya enggak. Ini muter-muter kampus ini itu dari seluruh kota Padang itu banyak yang naik ke atas ya. Di kampus kita ini hanya sekedar untuk lari karena sarana olahraganya lengkap ya, udaranya bersih, sehat. Makanya yang sekolah atau yang datang ke UNAN ini ya sehat-sehat semua, insya Allah. Ya, baik. Wih, berarti Bapak ada juga lari nih Pak? Ya. Bapak juga ada pernah lari nggak di lapangan UNAN nih Pak? Bapak hobinya tenis. Oh tenis. Ya, jadi kalau tenis ya
itu pertandingan antar perguruan tinggi se-Indonesia, Bapak mewakili UNAN. Wih, tepuk tangan dulu dong. Ya. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir untuk Bapak. Nah, kan adik-adik tua. Ya. Apa sih mindset yang harus dimiliki seorang adik-adik ini untuk bisa menjadi seorang mahasiswa, Pak? Ya, nah, jadi kalau saya kan misalnya tarik ke belakang, ya, kertas yang kemudian dikeraskan gitu ya, nah, dikerasi itu menjadi cara untuk membentuk jiwa dan mental mereka begitu ya, nah. Tetapi kalau ya sekarang ini ya, nah, ini perlu kita belajar lebih baik tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Jiri tadi kan. Bagaimana adik-adik nanti yang mau masuk itu mereka memang menikmati, menyenangkan. Ya, ini menjadi suatu tempat bagaimana mereka menimba pengetahuan dan malahan mungkin juga mengasah soft skill-nya, dan tentu saja ini juga nanti akan membentuk ya diri mereka itu menjadi alumni-alumni yang hebat, apa namanya, pemikirannya atau saintifiknya, tapi sekaligus juga memiliki soft skill yang memang di dalam menghadapi kehidupan nyata itu kita perlu adaptif. Ini perlu diberikan kepada adik-adiknya ya, bagaimana beradaptasi dengan berbagai kondisi ya enggak. Nah, sekarang ini luar biasa lagi nih kondisi informasi yang sangat masif yang perlu disaring ya, dan saya rasa ini arahan-arahan nanti dari para seniornya ya, nah, para kakak-kakaknya nanti dengan cara-cara yang elegan ya, yang baik. Nah, seperti yang Fajri sampaikan tadi, ternyata dengan mengikut organisasi IP bisa juga 3,9 ya. Itu kerennya sih Pak. Ya, kita tepuk tangan lagi nih untuk Tepuk tangan dulu lah ya. BEM bisa membawa 3,9. Keren banget sih Pak. Hampir 4 itu kan. Hampir 4 Pak. Ya itu saja mungkin dari Bapak. Oke, terima kasih banyak Pak. Nah mungkin pertanyaan yang tadi itu adalah pertanyaan terakhir dari Bapak juga penutupnya. Mungkin ada terima kasih kepada pemateri yang sangat luar biasa pada hari ini. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Mungkin terima kasih kepada Uda Rafif, Uni Zahara, Bapak, juga Uni Maike dan Uni Gracia. Terima kasih sudah mau menjadi pemateri pada kali hari ini. Karena sangat luar biasa. Semoga untuk adik-adik semua bisa termotivasi. Dan mari ikut bergabung bersama kami untuk bisa melanjutkan prestasi yang dibawa oleh Uda Uni yang ada di depan kita semua. Mungkin terima kasih Pak, terima kasih Kak. Mungkin bisa kembali ke tempat. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf gitu Pak. Terima kasih Uda, terima kasih Uni dan Bapak. Mungkin terima kasih Uni Gracia, Uni Maike. Mungkin sekalian penutupan, terima kasih kepada adik-adik semua dan Bapak Ibu semua yang sudah hadir menyempatkan waktunya. Saya selaku moderator, oh boleh dong Pak, boleh bentuk foto. Mungkin untuk panitia apakah bisa untuk didokumentasikan dulu sebentar? Oke, untuk kakak yang di belakang, untuk Uni Maike dan Uni Gracia mungkin tunggu sebentar, kita dokumentasi sebentar. Mungkin untuk panitia, bisa dibantu? Oke, mungkin sekalian juga ada penyerahan kenang-kenangan yang dibawa oleh ketua. Langsung untuk ketua mungkin Muzamil dipersilahkan. Oh, diizinin Pak. Oke. Oke, mungkin terima kasih. Mungkin langsung penyerahan kenang-kenangan dilakukan oleh ketua. Kepada ketua disilahkan. Kepada Uni Zahara Zetira.
Kita tepuk tangan dulu. Terima kasih kepada Uni Zahra. Next lanjut lagi kepada Bapak Profesor Dr. Samsuadir MSc. Oke. Iya Pak. Oh. Oke, dokumentasi terlebih dahulu. Oke, terima kasih Pak. Lanjut yang terakhir itu adalah Uda Raffi Fajri. Kepada Uda dipersilakan Uda. Dan yang terakhir untuk kepada Uni Maike dan Uni Gresia untuk penyerahan kenang-kenangan akan dikirim secara via online. Mungkin terima kasih kepada Uni Gresia, Uni Maike, dan Uda, Uni, dan Bapak yang sudah mau menjadi pemateri. Terima kasih Pak, terima kasih. Mungkin bisa kembali ke tempat. Terima kasih. Mungkin Nadia untuk penutupan dari Nadia Suskenanda, selaku sebagai moderator, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.